Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Zahra Walia Kuruni di podcast Bina Industri. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan guru yang ada di SMK Bina Industri. Dia mengajar BK atau bimbingan konseling. Nah, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah, kita mau tahu nih, perjalanan Ibu bisa sampai sekarang tuh kayak gimana? Maksudnya sampai saat ini bisa jadi guru. Iya. Ini Ibu menceritakan sejak dari Ibu kecil dulu ya? Dari Ibu kecil. Waktu itu sih cita-citanya bukan jadi guru, Zara. Jadi apa? Cita-citanya tuh jadi dokter. Jadi dokter, kalau kan jadi bidan. Tapi mungkin cuma karena namanya orang tua kan tahu kelebihan dan kekurangan anak ya. Jadi orang tua lebih nyaranin, apalagi kita perempuan nih, Zara kan nanti perempuan. Pasti orang tua Zara juga ketika nanti Zara lulus tahu nih harus jurusan apa dan harus jadi apa. Tapi bukan semata-mata harus ngikutin orang tua, cuman orang tua ngelihat kekurangan dan kelebihan kita. Makanya waktu itu orang tua Ibu, kenapa Ibu jadi guru? Kamu jadi guru aja. Karena apa? Kamu perempuan, biar nanti bisa ngurusin anak, bisa ngurusin suami. Karena kalau misalkan kamu jadi kayak misalkan di perusahaan atau Ibu jadi kerja PT dan lain sebagainya, Ibu tersita waktu di luar, sampai rumah udah capek dan nggak bisa ngurus semuanya gitu. Itu sih background kenapa bisa jadi guru. Memang awalnya dari hati juga nggak pengen, nggak mau gitu. Makanya pas waktu itu Ibu pasti tanya mau jadi apa, jadi bidan. Karena iya jadi bidan kalau nggak dokter. Cuman ya dengan biaya yang fantastis ya, kamu juga tahu pasti kalau kita kuliah kedokteran atau bidan itu kan pasti mahal ya. Iya tuh mahal. Dan Ibu juga ngeliat dari keluarga tidak mendukung untuk dari ekonomi. Jadinya bagaimana caranya biar bisa sarjana tapi dengan biaya yang seadanya. Gitu ya, mungkin ya dari situ. Waktu itu sih Ibu pas nggak boleh jadi dokter dan bidan, Ibu mau jadi broadcasting. Broadcasting karena ditanya kenapa mau broadcasting, alasan Ibu nanti kerja di entertain, jadi di pertelevisian. Karena Ibu kan kayaknya seneng gitu kan. Cuman balik lagi Ibu hanya sekedar senang tapi tidak menjadikan itu hobi. Senang aja kayak misalkan di televisi, oh cara orang berakting tuh gini ya gitu. Oh cara orang kalau di televisi tuh di balik layar tuh seperti ini dan berbeda ketika di layar gitu kan. Pas dari situ broadcasting, kalau kamu kerja broadcasting mau pulang jam berapa? Karena kan kalau kita di televisi kayak wartawan dan sebagainya kan kita nggak pulang ya kan. Pastinya. Terus kita juga kerjanya juga sampai larut malam, bahkan sampai pagi-pagi kan gitu. Itu sih. Kenapa pengen jadi guru? Kan sekarang udah jadi guru nih, Ibu. Kenapa pengen jadi guru? Iya. Kenapa jadi guru sampai saat ini? Kenapa jadi guru sampai saat ini? Ya itu karena orang tua Ibu harus jadi guru aja. Jadi waktu itu ceritanya lulus SMA itu kelas 3, Ibu kena pas banget baru UN, Ibu masuk rumah sakit kena tipes. Kena tipes. Nah, pas tipes kena DBD. Pada saat itu udah pembukaan universitas kan, udah pembukaan mahasiswa baru tuh. Nah, Ibu ketinggalan. Sempat bingung mau masuk kemana nih, tapi Ibu kekeh mau kerja waktu itu, nggak mau kuliah. Ibu bahkan nggak mau kuliah tadinya. Kalau broadcasting nggak boleh, bidan nggak boleh, Ibu nggak mau kerja. Nggak mau kuliah. Kenapa nggak mau kuliah? Pusing. Ibu bilang pusing, capek, terus belajar lagi kan, karena kan kuliah 1 4 tahun tuh. Terus Ibu mikirin lagi nanti skripsinya gimana gitu. Itu yang paling Ibu takutin, padahal kan belum Ibu jalanin ya. Nah tapi orang tua Ibu bilang dengan sendirinya nanti tuh terlewati dan berjalan aja, yang penting kamu kuliah jalanin dulu aja. Tapi Ibu udah rasa nggak percaya diri, takut, pesimis lah pokoknya, nggak percaya diri banget. Kenapa pengen kerja? Pengen punya duit sendiri kan. Waktu itu berpikirnya gitu ya, pasti pengen punya duit sendiri, terus pengen beli ini apa yang mau pakai uang sendiri gitu. Nah terus orang tua Ibu nyaranin lagi, bukan menyalahkan orang-orang yang perempuan kerja di PT, bukan, tapi lebih baik kalau orang tua masih mampu untuk menyekolahkan sarjana, kenapa enggak gitu kan, karena kan untuk masa depan kita juga, bukan untuk orang tua gitu.
Nah pas dari situ ibu dengan terpaksa harus ngikutin apa kata orang tua. Oh ya udah kuliah. Pas kuliah jurusannya nih udah masuk kuliah, udah daftar ke kampus itu. Pas ditanya jurusan, ibu bingung mau jurusan apa kan? Karena di situ jurusannya pendidikan khusus guru, khusus guru. Jadinya ke perguruan gitu. Ibu bingung, di situ ada biologi, fisika, terus matematika, bahasa Inggris, ekonomi, terus bahasa Jepang, sejarah, bahasa Indonesia, banyak tuh ya. Pokoknya pendidikan. Nah, di situ ada bimbingan konseling kan? Bimbingan konseling sama psikolog. Nah, ibu bingung, emang BK ada jurusannya ya gitu kan? Ibu kira tuh kalau BK itu hanya orang guru yang ibu tahu waktu SMA, guru ini ngajar olahraga, terus dicabut jadi guru BK gitu kan? Waktu ibu SMA gitu. Oh, ada kok kata yang orang mahasiswa yang di situ ibu daftar tuh, kata pihak kampusnya, ada kok ini bimbingan konseling, nanti jelasin bla bla segala macam. Yang ibu suka, kenapa ibu tertarik ngambil bimbingan konseling? Di situ tidak ada mata pelajaran matematika. Wah, ibu nggak suka matematika? Ibu nggak suka, karena ibu emang nggak bisa. Jadi ibu, oh yaudah nih matematika ini aja, kata orang tua ibu juga udah aja nih deh. Bimbingan konseling, terus mata pelajarannya juga kayaknya kayaknya enak nih, kamu juga kan nggak terlalu suka matematika. Tapi pada saat mungkin bukan nggak ada ya, ada, cuman dari 8 semester itu hanya dua kali matematika. Dari di semester 3 sama di semester 8, selebihnya nggak ada. Selebihnya nggak ada, hitung-hitungan tuh nggak ada, fisika, kimia tuh nggak ada. Nah tapi di situ kita belajar ya tentang BK, tentang bimbingan konseling gitu. Nah pas dari situ ya udah mau nggak mau jalanin kan kuliah. Ya kuliah asa hati tuh kayak setengah hati Zahra, ibu. Kuliah jadi kayak ini, kuliah pulang. Tidak berasa kayak nggak berasa kayak gue udah kuliah. Enggak, karena mungkin jauh kan, ibu kuliah jauh tuh. Ibu kuliah di Pasar Rebo itu UHAMKA. Di UHAMKA ibu kan, ibu di Bekasi, ibu UHAMKA kan di Jakarta Timur. Sedangkan di sana ibu tinggal bersama uwa ibu. Jadi udah ibu kuliah udah pulang. Jadi nggak kumpul sama teman-teman. Kalau teman-teman ibu kan yang lain abis kuliah main gitu kemana kumpul. Enggak, ibu nggak pulang itu sampai semester 4. Temen ibu karena ibu pun ngerasa kok gini-gini aja ya gue kuliah. Udah kuliah pulang. Jadi kayak nggak punya banyak temen. Terus gue karena kan yang kalau kita kuliah terus kita banyakin relasi dengan teman jurusan lain, itu kan pasti seneng, enak ya. Pada saat kita skripsi banyak dibantu. Itu ibu kerasa banget pada saat ibu skripsi. Ibu nggak punya teman jurusan lain, terus kayak nggak ada ini aja referensi gitu, nggak ada. Jadi ibu temennya itu aja. Karena buat ibu dari dulu tuh ibu punya teman, misalkan bertiga. Pertama kenal kuliah, kampus pertama masuk temen kampus ibu itu. Udah buat ibu dia aja temen ibu, nggak bisa yang lain. Ibu gitu, karena ibu orangnya nggak mudah cepet percaya gitu. Jadi kalau buat ibu dia bertiga temen ibu, ya udah sampai lulus pun ibu sama dia aja gitu. Bertiga terus. Iya, dan ibu nggak ada rasa ingin pengen temenan sama yang prodi lain atau sama jurusan lain, itu ibu kayaknya susah gitu kan waktu itu. Nah pas dari situ udah kerasa kok iya ya temen gue yang ini, lu di mana? Gue lagi di jurusan di prodi ini nih, di prodi matematika atau di prodi sejarah, ngapain lagi main? Hah? Temen ibu bergaul dengan temen prodi lain. Sedangkan ibu gini bingung, terus gue kemana? Gue gak punya temen kan. Ya kan gue mau main ke kosan lo, ya gue lagi main pit gitu. Oh ya udah deh. Akhirnya dari situ ibu di kosan ibu sendiri aja, udah nggak punya temen. Nah dari situ temen ibu mungkin pokoknya banyak belajar ibu dari situ. Harusnya sih nggak gitu kan, nggak boleh nutup diri buat berteman dengan yang lain. Nah makanya itu pas kerasa banget juga. Nah pas banget yang ditakutin ibu takut skripsi pas semester 8 itu ibu kejadian. Ibu sebelum skripsi itu ibu masuk UGD. Kenapa itu? Karena ibu kepikiran. Ibu tuh orangnya nggak bisa ditekan, nggak bisa tertekan gitu ibu tuh. Terus ibu tuh orangnya pikiran. Besok gimana ya sidang? Besok gimana ya? Itu ibu masuk UGD karena mungkin apa ya?
kepikiran terus Kepikiran akhirnya terus ya. jadinya kan drop ya. Terus gitu. skripsinya itu gimana, Bu? Ya berjalan, alhamdulillahnya berjalan gitu. Dikerjain terus ibu tuh nggak sambil mengerjakan tapi cuma dipikirin terus gimana ya gitu. Misalnya lagi baca-baca, aduh besok sidang gitu kan, jadi malah tambah drop Iya, kan tambah kitanya drop. gitu. Itu ada yang bantuin nggak, Bu? Bikin Ada teman-teman ibu, tapi satu jurusan aja gitu, cuma nyemangatin lo jangan kayak gitu, bla bla segala macam, masukkan lah gitu. Nah dari situ ya udah ibu, oh ternyata kuliah skripsi ini ya yang gue takutin terjadi gitu, tapi ternyata ya udah alhamdulillahnya berjalan aja gitu. Nah udah kenapa, jadi dari situ deh ibu baru menyadari kenapa jadi guru enak itu ibu semester 6 PPL. PPL itu kayak PKL sama kayak aja. PKL. Kayak PKL itu selama 6 bulan di SMP. Itu ibu dulu waktu ibu PPL pertama kali itu kan berarti kan pertama kali ibu jadi seorang guru dong. Iya. Kalau selama di kampus enggak kan? Enggak Masih jadi mahasiswa. PPL di SMP itu kita kelompok berempat. Ada teman ibu juga yang lain. Cuman kita beda-beda, satu orang 3 kelas megangnya. Gitu. Nah waktu itu pas ibu masuk ke kelas, ibu kan memperkenalkan diri, terus dan sebagainya lah ya. Baru deh dari situ ngerasain kalau jadi guru tuh, oh ternyata enak ya, gitu. Nah makanya pas dari situ ibu ngerasa, oh iya ya, jadi guru tuh ternyata enak gitu. Kalau misalkan dipikir-pikir apa sih nggak enaknya, tapi justru waktu itu pas jadi guru ibu malah sama sekali nggak galak, enggak, malah justru ibu abis ngajar, Bu kita main yuk, main ke McD, main di sini. Kenapa Bu kok di sini berbeda? Ya mungkin tuntutan ya. Terus kita melihat dari lingkungan juga sih, terus SDM-nya ini berbeda dengan yang di sana gitu, karena mungkin kalau di Jakarta itu anak-anaknya memang apa ya, mereka nggak susah dibilangin tapi jadi mereka nurut. Iya, cuman bandel tapi nurut. Kalau di sini kan apa ya, susah dibilangin gitu kan, terus udah gitu nggak mau nurut dan punya asumsi tersendiri gitu. Tapi awalnya tuh ibu kan nggak boleh jadi bidan, kan itu masuk kuliahan. Sempat kepikiran nggak mau masuk jurusan selain tadi BK? Enggak. Karena kenapa? Karena yang tadi ibu bilang, bimbingan dari mata pelajaran, ibu memang nggak suka matematika, nggak suka hitung-hitungan pokoknya, nggak tahu kenapa dan nggak mau cari tahu juga. Jadi ibu, oh yaudah dah ini aja. Udah gitu, ibu kan waktu SMP ibu pesantren. Ibu pesantren. Nah dari pas di BK itu kampus ibu adalah dasarnya Islam kan, Muhammadiyah. Nah pelajaran agama masuk deh di situ. Ibu lebih suka itu daripada ibu harus hitung-hitungan. Karena ya emang ibu nggak suka itu. Iya, ibu lebih suka hafalan dibanding harus ngitung ini hasilnya segini, ini hasilnya segini. Ibu nggak suka. Ibu lebih suka ini ada hafalin besok setor. Ibu lebih suka seperti itu dibanding ini ada rumus kamu belajar. Ini harusnya nggak suka ibu. Nggak tahu kenapa sih ibu? Ya nggak tahu gitu. Kan orang berbeda-beda gitu. Iya, makanya ibu nggak tahu. Makanya orang kalau misalnya ada dia jurusan apa, kimia, sumpah jago banget. Jurusan apa, matematika, sumpah keren banget. Jurusan apa, fisika, sumpah kok bisa? Ya bisa gitu. Ya, terus bisa, kan? kenapa? Ya ibu dalam hati aja nilainya kok bisa, kok dia mau ya. Padahal kan susah, terus pusing gitu kan. Ya mungkin beda-beda lah gitu. Nah mungkin di situ kekurangan ibu. Gitu. Ibu sebelum sekolah ngajar di sini? Ibu di sekolah lain ngajar? Ibu ngajar sebelum di sini itu di Jatiwaringin, itu di Pondok Gede. Sekolah apa? Sekolah SMP Islam Asyafiyah. Asyafiyah. Ibu di sana SMP, cuman dia SMP tapi SMP IT gitu, Islam, SMP Islam. Oh Islam. Ada kenangan mungkin Bu? Ada apa? Kenangan. Ya. Kenangan ada karena pas pada saat ibu di sana kan ibu masih single tuh dan ibu masih kuliah tapi kuliah semester akhir. Ibu masuk ke sana itu semester 7 karena ibu pengen ngerasain buat bayar kosan uang sendiri gitu. Meskipun bayarannya nggak seberapa.
Dan waktu itu dari kampus, dari kosan ke tempat kerja ibu itu lumayan jauh. Lumayan jauh. Terus? Dan ya pokoknya ibarat nggak sebanding lah ya, Iya, meskipun nggak sebanding. hanya dapatnya sisa sedikit. Di sana kenangannya waktu itu di sana ibu masuk sana itu masih single. Pas masih single, ternyata di sana itu ada guru-guru laki-laki masih pada single juga. Waduh, Nah, terus gimana di situ tuh? kemudian ada satu guru, ada beberapa guru perempuan juga single sama. Single juga. Tapi semuanya mendekat ke ibu, mendekatnya ke ibu, semuanya. Sampai semuanya. ada guru agama, tapi dia di bawah ibu umurnya. Waktu dia juga belum lulus kuliah sama kayak ibu, cuman di bawah ibu juga semesternya. Dia memberanikan diri untuk melamar ibu. Melamar ibu? Iya, langsung. Dia guru agama. Terus ibu kaget. Ini bercanda kali ya? Ini Pak, dia ngomongnya anak antum gitu. Anak antum. Gitu. Anak suka sama antum gitu. Terus ibu gini, Pak, Bapak bercanda. Saya nggak, anak nggak bercanda Bu gitu. Mendingan antum sholat tahajud, mendingan antum istikharah, biar kita sama-sama istikharah. Karena di hati ibu di situ belum memang nggak mau dan emang mau kerja gitu dan mau nikmatin ini aja sendiri aja gitu. Terus kayaknya dia patah hati atau gimana ya, kayak marah. Nah dari situ ibu bilang berulang kali terus-terusan tuh sampai berapa bulan dia deketin ibu bilang maaf Pak, saya di sini hanya mau kerja, bukan mau mencari pasangan hidup atau lain sebagainya. Ibu bilang nanti itu ada saatnya, ibu bilang gitu kan. Dari situ dia menjauhi ibu sampai ibu pindah dan keluar pun udah. Dari situ dia nggak sama ibu, nggak ngedeketin ibu lagi gitu? Enggak. Dan nyapa pun enggak. Nyapa pun enggak, tapi kalau teman-teman yang lainnya, teman-teman dia yang lain laki-laki nyapa ibu, maksudnya masih temenan, cuman dia doang enggak. Teman-teman dia tuh enggak ada yang memberanikan diri selain dia gitu? Ada juga, cuman deket doang, mau dan kayak sekedar nganterin. Mau minta anterin enggak gitu. Cuman tapi kalau untuk berani bilang oh saya suka sama Anda gitu, enggak. Cuman dia doang gitu. Makanya dia dijulukin, oh Pak ini mah sama siapa aja diberaniin gitu kan. Oh jadi ibu tahu kan, oh seperti itu. Iya padahal kan dia guru agama gitu kan. Ibu pikir ya emang gitu dia mah gitu. Oh ya udah dari situ. Nah ibu keluar itu, ibu di situ 1 tahun 3 bulan. Kenapa pindah ke sini? Ibu pindah karena ibu lulus kan. Oh, Ibu udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah. Terus orang tua ibu suruh udah di sini aja, jangan di sana. Tadi ibu mau menetap di sana. Nah pada saat itu pun ibu minta cuti karena ibu sidang. Sidang, jadi ibu minta cuti 2 minggu. Nah setelah sidang selesai, orang tua ibu bilang udah deh kayaknya kerjanya di sini aja di Bekasi gitu, nggak usah jauh-jauh, biar mama deket juga. Oh ya udah dari situ resign deh. Pindah ke sini. Itu tahu di sini tuh dari siapa? Tahu SMK Bina Industri itu dari ibunya Bu Wanda. Ibunya Bu Wanda. Karena ibunya Bu Wanda itu kan adiknya ibunya ibu. Ibu kan sama Bu Wanda sepupuan. Jadi pada saat itu kan Bu Wanda juga belum selesai kuliahnya. Ibu udah selesai. Jadi ditawarin ibu. Nah, di sana ada SMK sekolah baru di mana? Dulu nih masih bangunan lah. Masih dibangun. Masih dibangun lah. Ah bener nih sekolah, tapi kok ibu pikirnya kok sekolahnya belum jadi. Ya nggak apa-apa, tapi memang mau dibuka gitu kan. Selang berapa bulan udah jadi ternyata. Ya udah ibu dimasukin deh tuh. Nah pas masuk sini pertama kali itu cuma ada 3 orang. Siapanya tuh Pak? Gurunya. Iya. 3 orang. 3 orang. Ibu, Pak Rizal, Bu Ida. Sedikit banget. Cuma 3. Karena mungkin baru yang tahu-tahunya aja. 3 orang. Doang. Di situ pun ibu gini, ibu nanya sama Bu Ida kalau belum kenal ya, ini ibu guru gitu. Ibu nanya, dia pun nanya, iya, ibu juga iya. Datanglah Pak Rizal, itu siapa ya Bu? Oh kayaknya juga guru deh. Nah udah kita bertiga deh, selang berapa hari, 1 bulan lah, 1 bulanan. Kayaknya ya, iya. Belum 1 bulan deh, udah ada guru masuk tuh, baru dari situ banyak gitu. Jadi berawal dulu tuh awalnya cuma bertiga doang, ibu Ida, Pak Rizal. Lalu ada lagi baru sering berjalan waktu kan makin bertambah tuh gitu. Nah Bu Wanda selesai kuliah, baru Bu Wanda masuk sini gitu. Perasaan ibu
pertama kali ngajar anak SMK Bina Industri itu? Pertama kali waktu itu sih ibu udah punya ini ya rencana. Sebelum di penerimaan siswa. Ibu gini, karena menurut ibu gini, gue setiap ngajar di setiap sekolah, ibu kan pengalamannya ibaratnya udah di SMP tuh, yang SMP waktu PPL sama yang SMP IT itu ya kan sama sekarang. Tapi kan bedanya di itu SMP, ini SMK kan. SMK beda. Ibu gini, gimana ya caranya biar gue itu ngajar terus anak-anak seneng dengan cara gue dan terus ibu juga mau mencari perbedaan aja. Nah kedua sekolah itu kan ibu nggak terlalu gimana, nggak terlalu galak lah ya. Iya, nggak terlalu tegas lah ibaratnya gitu. Nah pas di sini, cuman waktu di SMP IT itu ibu galak juga, cuma nggak terlalu galak. Nggak terlalu lah. Pas di sini ibu lihat SDM ya kan, sumber daya manusianya. Oh ternyata kayak gini ya, kayak gini. Oh ya udah berarti harus ada penegasan satu. Terus kedua, jangan mudah disepelekan. Itu prinsip ibu waktu ibu pertama kali kesini. Jangan mudah disepelekan. Karena kalau misalkan kalau ibu nggak tegas dan ibu mudah disepelekan, ini anak bakal melunjak. Udah gitu, nggak mau ngedengerin omongan ibu. Ya meskipun dia terpaksa ya, tapi setidaknya dia udah berusaha buat mencoba gitu kan. Nah buat ibu sih gitu. Nah dari situ udah ibu langsung kayaknya gue harus tegas. Gue harus keras deh gitu. Meskipun dibalik itu 180 derajat berbeda dengan sebenarnya ibu seperti apa. Ya sangat berbeda gitu. Makanya ibu itu deket itu dan ibu bisa berani dengan bukan ibu yang seperti itu sama anak OSIS dulu pertama kali. Karena menurut ibu anak OSIS ini deket sama ibu. Terus ya ibu harap, ya ibu kiranya mereka yang paling dekat sama ibu dan setiap hari pasti bakal ketemu sama ibu kan gitu. Jadi mereka tahu ibu lah gitu. Makanya anak OSIS Bu Fitri galak ya, enggak kok, biasa aja gitu kan. Ya karena memang kita ngobrol terus lu gua gitu kan, kayak temen aja lah gitu. Makanya kalau yang nggak kenal mah enggak sama Bu Fitri mah gitu. Jadi kayak Bu Fitri gitu kan, enggak asik gitu. Kebanyakan juga seperti itu, teman saya juga. Termasuk Zara juga nggak? Kalau saya sih biasa aja Bu. Dari awal juga biasa aja. Kalau awal saya ngeliat ibu galak gitu. Terus ada rasa takut nggak? Ada, pasti ada. Jadi orang penilaiannya kan ke ibu, ih Bu Fitri galak nih, Bu Fitri ini gitu kan. Terus Bu Fitri dari namanya aja udah nggak mau gitu. Makanya dari situ ibu cuman ya nggak apa-apa anak-anak lain berpenilaian seperti itu, tapi anak yang ada beberapa anak yang tahu ibu juga kan gitu. Makanya nggak semua kan. Nggak semuanya. Pasti kan kalau udah kenal ibu, udah tahu nih ibu tuh kayak gimana. Tapi kebanyakan orang berpikir tuh ibu tuh galak. Padahal kalau dengar nama ibu aja, Bu Fitri, males gitu kan. Pasti kayak gitu. Males Bu Fitri nanya-nanya gitu kan. Terus detail banget sih Bu gitu. Jadi ibu, biarin aja mereka mau nanya apa. Tapi dibalik itu ada tujuan yang ibu mau capai, yaitu karena ibu juga belajar di pengalamannya. Kenapa sih ibu juga nggak mengharuskan semua guru harus seperti apa yang ibu kasih ke anak-anak, enggak. Cuman biar mereka belajar aja. Hidup itu kalau kita nggak belajar dari sekarang, dia akan ngerasainnya nanti menyesal. Setidaknya kalau dia udah kita kasih pelajaran, dia pasti akan berpikir dan selalu ingat. Oh iya, dulu pernah nih gue kayak gini waktu dulu sama Bu Fitri pernah. Oh iya, gue pernah nih, karena apa? Ibu pengalaman. Ibu waktu kuliah kampus ada satu dosen yang tegas banget, tapi dia baik. Bisa diajak main, pokoknya gaul deh. Tapi dia tegas kalau lagi belajar, lagi di kelas itu, tegas. Dan dari penyampaiannya pun dia asik, sampai kita pun untuk main HP gitu nggak lebih asik kan kita ngeliat dia dibanding kita mengasihkan diri sendiri gitu. Pasti pernah kan Zara ngerasain ada satu guru yang benar-benar asik kayaknya nggak bisa nih kita lewatin kan, harus kita perhatiin. Itu ibu belajar dari situ karena dosen ibu itu banyak ibu ambil pelajaran yang positifnya gitu. Makanya ibu sampai sekarang kenapa sih ibu nggak baik aja dari awal? Kenapa sih ibu nggak
kayak gini ke siswa gitu. Iya, Ya itu karena itu sih ada saatnya ibu untuk kita bermain, ada saatnya ibu untuk kamu harus banyak belajar, kamu harus belajar seperti ini gitu. Contohnya ya itu tadi ibu harus tegas. Itu sih. Iya, waktu kelas 7 emang anak murid takut sama ibu nih ya, Bu. Kelas 11. Iya, kelas 11 lah. Kelas 10. Kelas 10. Nah, pas naik kelas 11 tuh teman-teman saya pengen wali kelas tuh sama ibu tahu. Saya bingung kan, kok tiba-tiba pada mau sama ibu. Terus ada yang alasannya karena banyak yang bilang kalau Bu Fitri tuh aslinya nggak kayak gitu gitu. Jadi tuh banyak yang mau sama ibu. Ternyata ya wali kelasnya bukan Bu Fitri, ya udahlah gitu. Terus kelas 12 juga pengen sama ibu juga, nggak dapat ibu lagi tuh, udah pada pasrah aja. Nah makanya sebenarnya sih ya ibu sama anak ya seneng aja, ibu seneng kan, seneng aja gitu karena ya menurut ibu mereka di sekolah selain anak ibu teman ibu juga gitu. Jadi apalagi kan BK backgroundnya sebenarnya BK itu di kampus ibu dalam program studi ibu bukan hal untuk ditakutkan, apalagi untuk dijauhi, bukan. Tapi BK itu sahabat siswa, teman siswa, kakaknya siswa, ibunya siswa, bukan polisi, bukan bagaikan polisi di sekolah. Jadi kalau polisi kan apa-apa ditakutin ya, lewat aja ditakutin. Ya kayak misalkan bunyi sirine, niung kan, apaan tuh gitu kan. Nah ibu ibaratnya kayak gitu tuh kalau di sekolah, kayak polisi lagi sirine, bunyi sirine, niung gitu kan. Iya pasti. Jadinya anak-anak, berubah gitu kan. Nah itu sebenarnya bukan gitu, tapi kenapa ibu seperti itu? Karena yang tadi ibu bilang tuntutan, terus kenapa ibu harus kayak gitu? Sebenarnya kalau kalian tahu itu BK seperti apa ya pasti kalian juga mau ke ibu. Ibu pun kalau dia mendekat ke ibu pun nggak akan ada rasa kayak kamu ngapain ini judes gitu, enggak gitu. Kalaupun kayak misalkan Zara, Bu kayak gini, oh iya asik kan jadi balasannya gitu sih ibu. Makanya BK itu ingat ya, BK itu bukan polisi yang harus ditakutkan, tapi BK itu sahabat kalian, teman kalian. Kalau kalian ada apa-apa, apapun masalah pribadi, belajar, karir, sosial, itu ceritanya sama BK. Karena dari situ kalian akan tahu, oh ternyata BK di sekolah itu penting ya. Selain untuk memecahkan masalah, mereka juga merasa mungkin nggak semua guru dipercaya, tapi dengan adanya BK dia merasa oh iya nih ada temen selain temen dan guru yang lain dia percaya gitu. Makanya Zara juga jangan berpikir kalau BK itu ngebosenin, terus BK tuh polisi atau musuh dan sebagainya. Tapi BK itu ya sebenarnya ya kita ngobrol aja. Ngobrol biasa. Nanti kalau ada kesalahan atau merasa Zara ada yang salah, di BK itu meluruskan, jangan Zara kamu sebaiknya kayak gini gitu kan. Karena belum tentu kalau Zara cerita sama temennya seumuran Zara, belum tentu dia Zara jangan kayak gitu. Pasti udah Zara kayak gini aja loh ya kan. Terus coba deh Zara kalau lu kayak gini gitu kan. Tapi kalau misalkan sama ibaratnya kita sharing dengan orang yang lebih tua, pasti dia ngasih tahu yang oh iya kamu kayak gini deh karena saya dulu pernah pengalaman kayak gini gitu kan. Jadinya pengalamannya dikasih tahu. Jadi bagi pengalaman. Iya, kalau murid ada apa-apa cerita ke ibu itu. Ya memang sebaiknya seperti itu, tapi kan di sini nggak banyak yang tahu kalau misalkan jangan cerita sama BK, ntar cerita gitu kan. Enggak, justru kalau dia ngasih kepercayaan ke kita pun akan kasih kepercayaan ke dia. Tapi kan kebanyakan murid di sini kan takut sama ibu. Jadi kan kalau cerita ke ibu juga kan ada rasa canggung atau takut gitu, Bu. Nah, kalau misalkan mungkin dengan sekarang bergantinya ibu khusus jadi guru BK, ya ibu akan berubah itu semua. Ibu udah punya rencana nanti ketika ibu benar khusus jadi guru BK, guru BK gitu, ibu akan 180 derajat memberikan perbedaan lah. Jadi mereka nggak ada rasa lagi, enggak malah sama Bu Fitri, enggak mau Bu Fitri tegur mulu, enggak sama Bu Fitri mah ini bla bla segala macam kan. Enggak, sekarang tapi ibu akan mengganti semua dengan mereka menganggap ibu, malah mereka yang mau butuh ibu, bukan sekarang ibu yang nuntut mereka harus seperti ini gitu sih. Tapi ternyata kan pandemi. Iya, pandemi kan. Jadi mungkin ibu harus banyak belajar. Tapi mulut tuh gatel kalau misalnya ada siswa yang rambutnya gondrong gitu. Ibu gatel, tapi ibu udah mati aja, cuman
ih gondrong gitu. Jadi cara menegurnya berbeda. Ih kamu gondrong bukan anak BI ya. Seneng tuh gondrong gitu kan. Jadi kayak ngeledek aja kan, kalau biasanya besok nggak boleh kesini ya karena kamu gondrong gitu. Jadi penegasannya tuh jadi arti apa ya, negurnya tuh berbeda kan gitu. Kayak misalnya Zara nih, Zara nggak pakai nggak pakai seragam sekolah. Ih Zara emang lagi main, emang di sini kita mau ke mall gitu kan. Jadi kan sindiran pasti halus dia, gitu. iya apaan sih bu gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu kenapa nggak pakai seragam, udah takut duluan belum? Iya kan? Pasti takut. Nah gitu, makanya ibu punya rencana nanti kalau misalkan ketika nanti ibu anak-anak udah masuk, cara penegurannya pun berbeda. Mereka pun pasti akan merasakan. Bu Fitri beda nih, udah enggak kayak dulu lagi gitu. Makanya kenapa ibu di BK, ibu ada classroom BK kan ya? Iya, ibu ada classroom BK. Di situ ibu sebenarnya untuk mendekatkan diri juga sih sama anak-anak dan mereka biar tahu bahwa BK itu bukan sebuah pelajaran yang harus dihafal, yang harus dihitung, yang harus belum segala macam. Tapi kalau BK itu kalian biar paham, kalian punya handphone, tapi nggak pernah kan searching tentang diri sendiri atau motivasi lainnya. Pasti kebanyakan bukanya Instagram ya kan, terus bukanya WhatsApp gitu. Jadi jarang untuk membuka hal-hal yang sebenarnya ini poin penting loh gitu kan. Nah makanya tujuan ibu kenapa ada classroom itu memberi informasi yang sekiranya kamu tuh harus tahu apalagi tentang kelebihan dan kekurangan diri kalian masing-masing gitu. Itu sih kurang lebihnya. Nah ibu kan di murid ini pasti ada yang bandel gitu Bu. Cara mengatasi murid-murid yang seperti itu kayak gimana tuh? Kalau bandel yang maksudnya dia melanggar peraturan atau lain Iya, sebagainya melanggar gitu. peraturan, bolos gitu. Ibu panggil, tanya sih. Karena gini ya Zara misalkan nggak masuk, ada sebab kan? Iya, ada sebabnya. Nggak mungkin Zara nggak masuk terus nggak ada sebabnya. Iya. Misalkan sakit, ada urusan keluarga, itu kan ada sebabnya ya. Jadi anak itu bandel, dia pasti ada sebabnya. Males, nah sebabnya males. Kalau males itu gimana? Kalau males itu tanya lagi, kenapa bisa males? Berarti apa? Dukungan dari dalam itu dia nggak kuat. Makanya kenapa dukungan motivasi keluarga itu nomor 1. Benar nggak? Benar, pasti. Kalau kamu nggak punya motivasi dari keluarga, contoh hal kecil aja. Tadi di sekolah gimana Zara? Tadi siapa gurunya? Tadi pelajaran apa aja? Ya kan? Ya, coba ada tugas nggak? Ada sebagainya, hal kecil, tanya hal kecil aja lah. Nggak perlu yang langsung coba sini ada PR nggak usah kayak itu. Pokoknya hal kecil aja tentang sekolah ya, bukan tentang belajar tapi tentang sekolah aja. Pasti dia akan merasa diperhatikan. Dia merasa bahwa oh iya orang tua gue peduli nih, oh iya orang tua gue sampai nanya nih gitu kan. Tapi kalau misalnya orang tua itu nggak nanya sama sekali, cuek, dia pulang ya pulang, nggak disuruh makan, nggak disuruh ngapa-ngapain, udah pulang terus pergi, cuma nanya pergi mau kemana, main, udah selesai. Dia ngerasa kayak jadi males gitu ya kan, hidup gue gini-gini aja, flat, nggak ada. Karena yang tadi ibu bilang motivator diri seorang anak itu dari keluarga, mau dari kakaknya, mau dari ibu bapaknya, mau dari adiknya, pokoknya dari keluarga. Itu nomor satu sebelum dari orang lainnya gitu. Karena dia merasa kalau dia udah merasa cukup dengan motivasi di rumah, ketika dia masuk ke sekolah dia pun akan merasa semangat. Pasti ya kan, semangat. Pasti semangat belajar. Dan dengan sering berjalan waktu teman-temannya menghampiri dia. Iya pasti. Dia nggak pintar, kalau rajin banget. Nggak pintar tapi rajin. Dia yang pintar akan kalah dengan yang rajin. Pasti. Karena apa? Dia rajin. Kalau pintar masih ada rasa males. Rajin, apa-apa segala rajin dia dikerjain. Hal yang nggak pentingnya dikerjain, gitu. Mencatat. Orang pintar nyatat yang penting-penting aja, kan menurut dia udah di luar kepala. Tapi kalau yang rajin, semua dicatat detail, kan? Jadi biar dia ingat, gitu. Makanya ketika anak bandel itu pasti ada masalah, ada sebab kan? Entah dari males, entah dia berkelahi dengan temennya, entah itu dia ada masalah di rumah, terus ada masalah dengan pacar dan sebagainya kan. Nah, makanya kita cari tahu dulu, nggak langsung
kamu bolos ya, kamu bandel ya gini-gini, jangan. Lebih Tapi baik tanya, disaranin. iya, kalau yang udah sih ibu nanya, kamu kenapa bolos? Panggil orang tua kamu ya, enggak bu jangan, ya udah cerita kenapa kamu bolos. Kamu ada masalah? Enggak bu. Nah, ada juga si anak ini bandel di sekolah, tapi pas di rumah enggak, baik. Baik. Nah itu kenapa? Bu, dipanggil orang tuanya, tapi si ini enggak bu, di rumah tuh baik, ngaji, sholat, ya pokoknya aktivitasnya sehari-hari baik-baik aja lah, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi kenapa di sekolah seperti itu? Tandanya dia mau cari perhatian. Cari perhatian. Cari perhatian, sekitar sekolah. iya, karena dia merasa di sekolah itu nggak dideketin oleh temannya atau oleh gurunya, makanya dia cari perhatian. Di rumah mungkin dia baik-baik aja karena merasa ya cukup, tapi dia dengan di lingkungan sosial lingkungan dia sosial kurang. Nah makanya dia jadi seperti itu gitu. Jadi kita jangan pernah menganggap, misalkan Zara nih, Zara punya teman, dia nggak pernah sekolah, dia bolos, pokoknya nggak pernah sekolah ya, dia nggak pernah sekolah, terus sikapnya juga nggak bagus lah gitu, tapi pasti Zara langsung menilai, ih enggak, aku males, bandel banget, males gue gitu kan. Iya, seharusnya nggak boleh. Pernah nggak terfikirkan untuk dia kenapa ya kayak gitu ya? Pernah nggak? Pernah sih kalau saya. Pernah. Pernah. Tapi kan nggak semua anak seusia kamu berpikir seperti itu kan? Pasti dengan kata dia males sekolah, terus dia sikapnya bandel lah, pasti berpikirnya enggak Malas ngapain berteman. sih? Iya kan Iya, pasti kayak gitu. jangan gitu kan? Jangan. Tapi nggak ada rasa dia kenapa sih? Kenapa ya dia kayak gitu ya? Padahal ya gue tahu gini gitu kan. Nah jadi kita harus cari tahu dulu gitu. Jadi seseorang itu pada dasarnya baik, pada dasarnya semua baik. Tinggal kesehariannya dia aja yang membedakan kenapa dia bisa seperti itu gitu. Tapi pada dasarnya dari hatinya baik, dia baik semua orang, cuman kenapa dia bisa seperti itu, yaitu karena keseharian dan pergaulannya gitu. Nah, supaya kayak kan ada misalnya teman kita yang seperti tadi, kita tuh supaya mengajak dia tuh jangan seperti itu tuh kayak gimana ya Bu? Nggak gampang sih Zara, kalau orang yang apalagi sampai dia sudah terjerumus dengan hal-hal nggak baik lah, negatif gitu, itu sulit buat kita cepat buat misalkan cuma sekali lu jangan kayak gitu dong, nggak masuk. Tapi dia terus-terusan continue setiap hari, sebulan 2 bulan itu kita ajak terus dengan hal-hal kesibukan yang positif. Nggak bisa langsung dikasih tahu sekali 2 kali 3 kali, nggak bisa. Harus berkali-kali. Harus berkali-kali, bukan diomongin, diajak. Kamu mau sholat, sholat tuh, tar dulu gini, udah ayo ntar kita abis ini makan. Nah abis itu ntar abis makan, udah sholat makan, abis makan dia sekiranya kita tahu nih, kayaknya dia bukan mau nggak beres lagi nih, mau bolos nih, kita ngerjain ini yuk, kalau nggak kita nonton YouTube yuk. Jadi mengajak si anak ini kesibukan hal yang positif, dari dia untuk berpikiran hal negatif jauh. Gitu. Kenapa orang-orang melakukan hal-hal negatif seperti itu? Karena dia merasa kesendirian, nggak ada hal-hal positif, kesibukan positif yang dia lakuin. Jadi dia sendiri, ngapain gue ya, udah gue gini aja gitu kan. Iya, karena nggak ada teman. Tapi kalau kita ada teman ngobrol kayak gini kan, Jadi sharing, bercanda, senang, nggak kerasa udah jam 3 nih, asar sholat yuk gitu kan. Gitu, makanya nggak semua anak bandel cuma dari omongan lu jangan kayak gitu berubah, nggak bisa. Tapi kita harus mengajak, bukan beda ya, bukan dikasih tahu tapi mengajak. Kalau diajak itu kan dia merasa diakui. Tapi kalau dikasih tahu dia merasa nggak usah sok ceramah. Iya, kadang temen tuh kayak gitu. Ya kan, nggak usah sok baik, ya kan. Iya. Tapi kalau misalkan kamu ada orang ini, ayo ikut yuk, kemana? Udah ikut aja gitu kan, jajan, ntar gue traktir, meskipun ditraktir cuma 2.000 rupiah, itu dia udah seneng. Iya. Gitu kan, misalnya 2.000 rupiah apa aja, gorengan, permen, ciki, ya kan. Gitu, makanya sebenarnya hal-hal itu kecil, tapi bagi orang yang seperti itu sangat besar. Tapi kan misalnya kita ngajak sesuatu hal positif, tapi dia tuh males nih, cara mengatasinya itu kayak gimana? Kayak malesnya itu. Ya kita selalu hadir. Misal dia malas, gue males kita hadirnya dengan membawa. Nih gue punya ini nih, kita ini yuk nonton yuk. Nih gue punya makanan nih, makannya berdua.
tadi gue habis ngerjain ini, lu udah belum? Kita kerjain, lu kerjainnya lihat aja punya gue nggak apa-apa, hadir. Tapi kalau misalnya dia malas, susah bu, susah pak, udah dibilangin. Ya iya, orang cuman ngomong doang kan, tapi nggak ada kehadiran kamu kan, gitu. Jadi gitu, kurang lebih seperti itu sih. Nah, kalau Zara sendiri nih, abis lulus itu cita-citanya kemana? Kalau saya sih pertama nih ya Bu, pengen kerja dulu sih, belum ada cita-cita dalam. Belum ada Iya, cita-cita. belum ada cita-cita. Kenapa belum ada cita-cita? Karena saya disuruh orang tua tuh ya udah kerja dulu, cita-cita Alasannya? nanti. Alasannya karena bantu orang tua, Bantu karena orang tua. iya Suruh kerja dulu. kerja aja dulu, nanti baru cita-citanya dicapai gitu. Oh gitu. Pengen jadi Yakin guru. nggak kalau udah kerja cita-cita akan tercapai? Yakin. Harus niat sih. Harus sebenarnya. niat. Harus niat. Ya, Tapi kan kebanyakan orang kalau udah Enggak. kerja kasihkan kerja kan, jadi cita-citanya nggak tercapai Bu. Niatnya terkubur. Iya. Biasanya pasti gitu. Makanya harus ada orang yang terus motivasi. Iya, Gitu. harus. Maka terus kamu buat deh. Kalau ibu dulu orangnya gini, suka bikin apa nih? Tulis, tempel tembok, tempel di lemari. Mau puasa aja, ibu belajar dari pesantren. Mau puasa, tulis, tempel. Besok ada apa? Tulis, tempel. Jadi selalu ingat kan, gitu. Kalau saran ibu sih gitu, lebih baik ditempel. Kalau misalkan biar apa ya, selalu teringat lah, gitu. Oh, iya. Kalau kita lagi ngaca, ada baca nih. Oh iya, ada itu tuh, ada itu gitu kan. Gitu. Itu sih kurang lebihnya soal kenapa ibu bisa jadi guru BK. Nah, terakhir. Gimana? Nih saya mau nanya nih. Saran ibu untuk generasi muda zaman sekarang, kan tahu kan ibu zaman sekarang tuh anak-anaknya tuh kayak gimana? Saran motivasi supaya tidak terjerumus hal-hal yang negatif gitu. Anak zaman sekarang. Saran pesan Iya, pesan pesan. ibu terkhusus sih kalau menurut ibu dari orang tua. Dari orang tua. Kenapa tuh Bu? Kenapa bu dari orang tua? Karena yang tadi sebelumnya ibu jelasin, orang tua itu perannya sangat penting Bagi anaknya. Iya, bagus kalau si anak ini, kalau memang dia tidak mendapatkan motivasi besar dari orang tua, si anak ini benar, ibaratnya lurus. Kan nggak semua anak seperti itu. Iya, Nggak semua. Hanya beberapa persen anak yang seperti itu, orang tuanya tidak memberikan motivasi besar, tapi dia lurus aja gitu, dia baik. Ya itu nggak gitu, cuma beberapa persen. Tapi kebanyakan orang tuanya tidak tidak berperan. Dia hanya sebagai orang tua tapi tidak berperan. Si anak ini akan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, dari situ kemudian kenapa si orang tua itu kebanyakan orang tua itu hanya menuntut anak, tapi tidak mau mendengarkan keluh kesah si anak, tidak mau mengerti si anak, hanya menuntut anak itu harus gini, anak itu harus gini, ya kan? Kamu harus tugasnya belajar, kamu tugasnya sekolah, kamu tugasnya ini, ntar kerja dapat duit buat kamu gitu kan? Iya. Tapi nggak ngerti kelebihan kita, kekurangan kita maunya gimana, kita lagi gimana. Itu kebanyakan orang tua seperti itu. Makanya kenapa anak muda zaman sekarang bahkan ada umur baru SD aja sudah banyak merokok. Nah itu orang tua terlalu membebaskan dan terlalu mempercayakan dia dengan dunia luar sebelum dia mempercayakan dunia dia di rumah. Gitu. Jadi sebelum si anak ini kita lepas keluar pintu mau main, dia harus percaya dulu di rumah nih bahwa dunia di rumah itu lebih baik dibanding dunia di luar. Nah, ketika dan kepercayaan diri si anak ini ketika dia keluar percaya nih bahwa oh ya di rumah kayak gini, dapat pelajarannya kayak gini. Ketika dia di luar dia nggak akan seperti itu.
Nah, Bu, kalau misalkan anak ini sampai ya melakukan hal yang negatif padahal dia udah diberikan semaksimal mungkin di rumah, nah itu pergaulan. Nah, makanya jangan pernah coba-coba dengan hal-hal yang nggak baik. Bu, kan coba-coba, namanya anak muda, labil, namanya anak muda ini nggak ada. Kenapa? Ya itu ibu bilang, sekali coba hal yang nggak baik pasti akan terus-menerus. Ketika kamu merasa dimana sedih, kecewa, sakit hati dan sebagainya, itu akan kamu coba lagi. Jadi jangan pernah coba-coba, tapi cobalah hal-hal yang baik. Jadi ketika kamu sedih dan sakit hati dan sebagainya, kamu akan coba hal yang baik itu dibanding hal yang nggak baik. Itu Tapi sih. kan rata-rata nih ya, kan anak tuh susah dibilangin, Bu. Nah itu yang ibu bilang, orang tua selalu menuntut kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Tapi dia nggak pernah ngerti si anak. Berarti Gitu. Jadi karena itu jadi susah dibilangin. susah dibilangin. Gitu. Mungkin gitu kurang lebihnya. Udah, seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga podcast kita Ibu dengan Zara bermanfaat bagi semuanya. Ambil yang baiknya dan jangan ditiru yang nggak baiknya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.